Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Zulkarnain, NIM 17230036 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul menjelaskan pilihan standar akuntansi di perusahaan kota, teori akuntansi positif dan teori kelembagaan sebagai kompetitif atau teori bersamaan. Korporasi kota ada di area senja kelembagaan, baik swasta maupun publik. Sebuah karakteristik yang mungkin akan tercermin dalam pilihan standar akuntansi mereka. Literatur pilihan akuntansi tidak bagaimanapun tinggal di daerah senja, tetapi terfragmentasi menjadi dua divisi utama, teori akuntansi positif (PAT) dan teori kelembagaan atau TI. Hanya dalam sedikit kasus teori bertemu atau menyuburkan. Kami menggunakan kedua teori dalam makalah ini dan mendapatkan hipotesis darinya untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan kota. Melalui pengujian hipotesis pada sampel 545 perusahaan kota Swedia, kami menunjukkan referensi empiris PAT dan IT. Kami menyimpulkan dengan menyarankan pendekatan integratif PAT dan IT dalam alternatif elektrik. Kota-kota di Swedia mengatur beberapa operasi mereka di perusahaan. Korporasi kota ini terletak di zona senja. Keduanya bersifat swasta di satu sisi, bertindak sesuai dengan undang-undang perusahaan saham gabungan, dan publik dalam arti lain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan warga kota. Karakter senja mereka ditunjukkan dalam hubungan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan kota tunduk pada risiko bisnis yang dapat menyiratkan keuntungan dalam beberapa tahun. Tetapi menurut Undang-Undang Kota Swedia, mereka dilarang untuk berorganisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, mereka diatur menurut prinsip kapitalistik, tetapi dilarang sepenuhnya menggunakan kekuatan pendorong organisasi kapitalistik. Perusahaan kota harus memiliki sistem akuntansi terpisah dan memperhitungkan pengelolaan sumber daya mereka. Menurut peluang dalam peraturan akuntansi perusahaan Swedia, perusahaan kota dapat memilih antara dua set standar atau campuran dari mereka: standar yang kurang rinci, lebih bijaksana, konservatif dari Dewan Standar Akuntansi Swedia atau SASB, atau standar yang diselaraskan dengan Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, dan dengan demikian lebih mahal untuk diterapkan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Swedia atau SFASC. Standar akuntansi variabel terkait diamati melalui laporan keuangan tahunan. Legislasi mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan standar mana yang mereka gunakan: SFASC, SASB, atau campuran SFASC dan SASB. Namun tidak semua SMC mematuhi undang-undang tersebut. Jadi kami menciptakan satu kelas korporasi lagi, mereka yang tidak melaporkan pilihan akuntansi atau tidak dalam bisnis. Dalam sampel akhir, kami memberikan kode SFASC sebagai 1 bagian SASB sebagai 0. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa SMC secara umum menerapkan standar SASB yang kurang rinci dan lebih konservatif daripada standar SFASC yang lebih komprehensif dan kurang konservatif. Namun beberapa pengecualian dapat ditemukan, seperti pengaruh kuat file perusahaan audit, pengaruh yang kurang kuat dari kota-kota besar, dan ukurannya pengaruh industri yang sangat kecil. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.